Masuk yang berikut ini kita mau mengupdate. Ini situasi di jalur Gaza bukan tentang situasi perangnya, tapi ternyata selebriti Indonesia ada yang berkunjung ke sana. Arie Untung dan Fenita ini akhirnya sedikit memasuki kawasan yang sebenarnya dibilang berbahaya buat semua orang, tapi mereka dengan niat baik akhirnya bisa sampai ke Al-Aqsa di tengah konflik yang begitu ramainya dan bahkan mendapatkan intimidasi sedikit dari pihak yang berseteru di sana ya. Dan kalau kita lihat juga beberapa waktu lalu memang seorang Saskia Adiameka itu tidak henti-hentinya memberikan bantuan walaupun memang dia berada di Indonesia. Kali ini ternyata Kak Arie dan juga Kak Fenita yang memang hadir langsung di sana dan pastinya kehadiran mereka merupakan sebuah berkat yang luar biasa. Dan seperti apa mungkin perjalanan dari Kak Arie dan juga Kak Fenita, ini dia untuk Anda. Perjalanan ke Aqsa menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Arie Untung dan sang istri Fenita. Sebuah impian lama yang akhirnya terwujud di tengah rasa takut akan konflik yang terus berlangsung. Setiba di sana, Arie merasa takjub akan setiap sudut yang dipijak, seolah menghadirkan pelajaran agama yang selama ini didapatkan dari kitab suci. Keyakinan yang selama ini dipegangnya ternyata berakar kuat dari tanah suci tersebut. Sebuah perjalanan spiritual yang tak hanya membuka mata, tapi juga meneguhkan hati akan makna iman yang sesungguhnya. Wah, itu ya Masya Allah banget ya, perjalanan yang nggak disangka-sangka juga. Dari dulu emang pengen banget pergi ke sana, tapi kan ya kita semua tahu lah ya bahwa di sana kan kita taunya bahwa lagi ada konflik, lagi saudara-saudara kita benar-benar dimusnahkan lah sama mereka gitu ya. Satu sisi pengen, satu sisi takutnya tuh kayak balance gitu, 50-50 gitu. Nah pas waktu ditawarin, diajakin untuk yuk mau ke Aqsa nggak gitu kan, itu kita kayak ya udahlah, Bismillah aja gitu. Mungkin ini kesempatannya nih buat kita bisa ke Aqsa. Nah, ketika ke sana justru semua pelajaran sirah, agama, segala macam itu semuanya ada di sana. Jadi ketika kita ke sana tuh ya ampun, semua yang kita pelajaran ini semuanya awalnya di sini gitu. Nah. Dalam perjalanannya ke Aqsa, Arie merasakan langsung kehangatan warga lokal yang begitu ramah dan bersahabat terhadap orang Indonesia. Uniknya, meski tak kenal, tak sedikit dari mereka yang menawarkan tumpangan hingga mengajak makan di rumah mereka. Momen itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan, sekaligus bukti bahwa kemanusiaan terus hidup di tengah konflik yang tidak memanas. Dan kelihatan orang Indonesia, mereka tuh kayak seneng banget. Iya. Saya jalan, bola berdua Indonesia. Iya. Karena mereka taunya orang Indonesia tuh baik-baik gitu loh. Terus kita tuh lumayan paling banyak yang bersedekah buat mereka. Jadi lumayan banget, kita tuh kayak ditunggu-tunggu banget sama mereka. Mereka nggak kenal gitu, ketemu, yuk makan di rumah saya. Terus saya mau jamu, yuk makan. Karena kita tahu dia nggak punya apa-apa gitu, tapi dia mau menjamu makan gitu. Ketemu mau ini, kita lagi jalan mau diantar pakai motornya dia. Namun di balik sambutan hangat itu, ada kenyataan pahit yang menggores hati. Warga Palestina sendiri tidak bebas masuk ke Masjidil Aqsa, sementara turis asing dapat beribadah dengan leluasa di dalamnya tanpa halangan. Arie pun mengaku sedih melihat kontras itu. Terlebih lagi, tempat ini adalah kiblat pertama umat Islam yang semestinya diramaikan oleh siapapun yang ingin beribadah di dalamnya. Di sana bener berasa beda banget sih, hawanya tuh beda. Di sana mungkin kalau kita biasa di Mekah, Madinah, umroh, haji gitu ya, semua orang beramai-ramai mendatangkan masjid dengan beberapa saf sampai penuh-penuh sampai keluar masjid. Ini tuh cuma kayak 2 saf doang. Terus sepi, terus selesai kita misalnya habis subuh suruh keluar tuh udah sepi, masjidnya udah mulai tutup lagi. Jadi sedih karena ya itu tempat kiblat pertamanya orang Islam gitu kan. Jadi sayang banget kalau misalnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bantu apa-apa, berjuang di sana buat mereka, terus kita nggak mau ngeramein masjid juga, kan kasihan gitu. Berada langsung di tengah wilayah yang dijaga ketat, Arie Untung dan istri turut merasakan atmosfer mencekam saat dikelilingi tentara bersenjata lengkap selama di sana. Arie mengaku sempat diperiksa dan menyaksikan secara langsung bagaimana sejumlah orang di sekitar masjid mendapat perlakuan ketat dari tentara bersenjata tersebut. Meski berusaha bersikap tenang, Arie dan istri tak menampik, rasa takut akan intimidasi tetap terasa. Tak hanya itu, mereka juga melihat banyak truk Israel melintas, menyadarkan akan kondisi nyata yang jauh dari kata aman. Oh, tentara-tentara pasti ngeri lah. Walaupun gimana kan kita tahu ya bahwa ya mereka lagi mayoritas lah sebenarnya ya. Teritori mereka yang benar mereka ngejagain, terus orangnya benar-benar diliatin, dan pas banget
kita pas datang itu ada orang, mungkin orang ya mukanya Arab lah gitu ya, dia mau masuk ke dalam masjid gitu, itu ditahan dan itu dia dikerumunin sama tentara-tentara, langsung di macam-macam ya, gitu kan. Kita udah jalan, terus kita mau lewat, nah terus tiba-tiba Mas Ari kayak sok-sok turis, sorry, this way gitu kan, maksudnya masjidnya lewat sini nggak? Terus, sorry, boleh lihat dulu tasnya. Where are you from? Gitu kan? Indonesia. Udah buka barangnya. Gitu kan. Cuma ya Tapi lucunya jangan nyari gitu. gara-gara. Benar. Cuma lucunya adalah tiap kali kita lewat tuh kayak sosok kayak nggak lihat gitu, kayak sosok chill, santai, tapi serem banget gitu. Tetap lah pasti ada. Ya iyalah, mereka bawa senjata aja di sini terus. Orang-orang nanya, lo lihat nggak sih ada bom lewat-lewat di atas langit atau segala macam? Enggak sih. Tapi Jadi, truk-truknya lewat. truk-truk kemanusiaan itu ada, tapi nggak lewat Yerusalem. Sayangnya, potret ketegangan yang disaksikan Ari hanyalah sebagian kecil dari penderitaan yang kerap dirasakan warga Palestina. Serangan udara kembali menghantam sekelompok warga sipil di lingkungan Al-Remal, sebelah barat kota Gaza. Jeritan dan tangisan pilu menjadi suara harian bagi mereka yang kehilangan orang tercinta akibat rentetan serangan mematikan itu. Di wilayah tepi barat, seorang pria lanjut usia turut menjadi korban kekerasan saat pasukan Israel melemparkan granat kejut dalam penggerebekan di Beit Umar. Di tanah yang semestinya dipenuhi kedamaian, justru kekejaman dan debu reruntuhan kini menjadi pemandangan yang menyesakkan dada. Di tengah keterbatasan dan ancaman yang terus menghantui, warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup. Salah satu upaya mereka adalah memperbaiki tangki-tangki air yang rusak akibat serangan rudal dan peluru yang tak kian berhenti. Dengan perlengkapan seadanya, mereka menambah lubang-lubang tangki air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan. Di tengah keterbatasan, air bersih pun menjadi simbol perjuangan yang tak kunjung padam. كله من قصة شظايا يعني اطلاق تعرف الكواد قاطر وشظايا من الصواريخ يعني. Terlepas dari kunjungan dari Ari dan juga Fenita, tapi pastinya kita lihat di sana memang masih membutuhkan banyak sekali bantuan kemanusiaan ya, terutama bahan-bahan pokok seperti air, kemudian tepung-tepung yang bisa dibikin jadi roti dan lain sebagainya. Jadi kita doain tetap aja saudara-saudara kita di sana bisa segera pulih keadaannya ya. Amin.